Iya ya, nggak semuanya kok bisa diganti sama yang kayak gitu ya. Tetap butuh kertas tisu. Ya oke, untuk intermezzo Anda mengenai 7 cara untuk mendapatkan modal. Sudah ada 2 tadi ya, dari kantong sendiri dan dari modal dengkul. Ya. Kemudian apa? Modal orang lain bisa juga nggak? Modal orang lain bisa. Namanya modal kepercayaan. Oh, modal kepercayaan. Iya, biasanya modal kepercayaan ini adalah modal utama karena reputasi kita sebetulnya taruhan dalam bisnis. Ya. Kalau reputasinya makin baik, bisnisnya masih berkembang. Atau orang bilang seberapa besar bisnis kita itu sama besarnya dengan reputasi kita. Oke, jadi ini yang berkaitan dengan hobi ngutang dan juga hobi bayar hobi ya? ngutang harus hobi bayar. Itu harus reputasi mau. ya? Reputasi. Oh. So, kalau misalnya kita, reputasi itu banyak contohnya ya. Kayak orang jual apa ya, jahit baju. Orang jahit baju itu, customer nggak bisa tahu apakah yakin pasti bagus atau enggak. Itu semua ada risiko kepercayaan tuh. Apalagi baju wanita. Harus bayar down payment dulu. Untuk beli apa? Untuk dimodalin. Beli karbon, beli kain, beli rudder, beli pemberat. Tahu lo rider. Ya, beli benang, beli macem-macem pokoknya. Kapurnya itu ya. Kapur, penggaris, meteran, semuanya harus pakai modal dulu. Tetapi kalau kita tidak memberikan servis yang terbaik, orang nggak mungkin mau balik lagi ke tempat kita. Betul, betul. Atau kalau kita punya produk, ya buku, saya taruh di, misalnya ditaruh di titip, tolong dong titip barang ini. Kalau orang nggak bisa percaya dengan orang yang bersangkutan, ini jangan-jangan bukunya buku yang nggak benar, ya jangan-jangan bohongan, aliran sesat. Orang nggak akan mau taruh, ya. Atau sistem konsinyasi. Konsinyasi juga harus percaya bahwa produk itu bisa membuat bisnisnya berkembang. Betul. Jadi modal kepercayaan merupakan salah satu modal untuk berbisnis juga. Jadi kepercayaan, reputasi ya. Reputasi. Selain tadi bahwa apa yang kita miliki ternyata secara fisik, tetapi ada juga yang kita miliki lainnya yang tidak terlihat, yaitu masalah reputasi. Benar. Dan itu dibangunnya dari sejak dini ya. Harus dari awal, kalau bisa kadang-kadang dari mulut ke mulut. Oh, si Anu bisa, si Anu bisa, si Anu bisa. Itu ibaratnya kalau lagi punya pacar nggak setia tuh, nanti diomongin sama pacarnya ke mantan-mantan yang lain. Oke, ada Dewi di Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana jika saya memulai usaha dengan modal sendiri yang saya dapatkan menjadi karyawan di salah satu bank di Jakarta? Tapi seringkali suami saya selalu mengatakan, uang simpanan jangan digunakan, lebih baik mencari investor. Tetapi sampai saat ini saya belum menemukan investor. Nah, menurut Coach, kapan saya harus memulai? Mohon solusinya. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tergantung bisnisnya apa. Jadi Dewi, kalau bisnisnya adalah bisnis yang tidak membutuhkan modal besar, pakai modal sendiri nggak apa-apa. Tapi ada hal yang kritikal yang harus diyakini terhadap suaminya ini. Jadi suami harus diyakininya begini, modal kecil dulu, untung kecil dulu, investor akan tahu bahwa bisnis ini prospektif. Kalau misalnya bisnisnya kecil, lalu dimulai dan nggak pernah dimulai, nggak pernah yakin bahwa bisnis ini bakal bagus atau enggak, maka investor tidak akan bisa confident, nggak bisa yakin. Jadi saran saya, mulai dulu dengan modal yang kecil, jelaskan sama suami ini untuk masa depan kita. Untuk masa depan, nanti kalau memang sudah baik, dikembangkan lagi dan carilah investor yang bisa membantu. Kalau belum ada buktinya, investor nggak akan mau. Dan jangan takut rugi kalau pakai uang sendiri ya. Berarti harus yakin untung, berarti produknya harus bagus banget. Iya dong. Harus yakin. Harus confident. Yakin. Nah, itu yang masalah kepercayaan. Dengan kepercayaan ini kita bisa dapat apa lagi, Coach? Banyak hal. Jadi kalau dari kepercayaan ini kita bisa membuat bank percaya sama kita. Karena modal berikutnya adalah modal bank. Bank bisa memberikan kita uang, bisa memberikan kita dana lebih kalau dia yakin kita bisa bayar kembali. Ya, betul. Dia harus bisa balik. Ada satu istilah begini. Kalau Anda ingin dapat uang bank ya, saya kasih trik ya. Oh gitu. Oke, dengarkan baik-baik nih. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang dari bank? Ya, ingin dapat uang bank, Anda harus bisa meyakinkan bank kalau Anda nggak butuh uang. Oh ya? Gimana caranya? Bank harus yakin bahwa kita nggak butuh uang, baru bank akan kasih uang. Oh gitu. Itu caranya.
Jadi gimana mintanya? Bang, saya nggak butuh uang, nih bisnis saya gitu. Nah, bang kasih tunjuk, oh ini cash flow saya, ini bisnis saya, ini aset saya. Kalau nggak bukan bank pun orang lain bisa mendanai, atau saya mendanai diri sendiri pun bisa. Zaman dulu waktu kita lagi susah, telepon bank sana sini, bank banyak tolak. Betul. Giliran kita lagi nggak butuh uang, hampir setiap hari ada bank yang telepon untuk mau kasih pinjaman tanpa modal, tanpa agunan dan lain-lain sebagainya. So, jadi kalau nggak butuh duit, bank akan senang sekali. Kita aja tiap hari terima SMS ya, butuh KTA tanpa anggunan tuh, pinjaman tanpa anggunan. Jadi istilahnya ini sama seperti kita mengajukan prospek kerja sama bisnis ya sama bank ya. Jadi bukan minjem duit istilahnya. Bukan pinjam uang. Kita harus bisa ini kita bicara sekarang ke bank ya. Bank adalah partner kita. Jangan dibohongi, jangan niat buruk, jangan memanfaatkan, tapi niatkan diri kita untuk menjadikan bank sebagai partner. Kenapa? Karena kalau bank itu percaya suatu hari kita membutuhkan apa-apa, mereka itu bisa menilai dari karakter kita, kapasitas kita, dari kemampuan kita untuk membayar kembali. Dia juga akan bisa melihat history. Dia selalu akan lihat history. Oh, sejarahnya orang ini dulu pinjam sedikit, bertanggung jawab. Kalau dikasih besar, pasti bisa bertanggung jawab. Dulu kecil-kecil nggak bertanggung jawab, kalau besar, apalagi dia nggak bisa jamin. Jadi reputasi lagi tuh ya, masalah kepercayaan juga. Jadi bank ini dianggapnya ya seperti partner bisnis ya, bukan tempat minjem duit. Kita nggak butuh kok duit bank, duit yang lain bisa kan, bisnis kita keren banget soalnya. Kita akan kembali lagi ya Sobat Motivator. Masih ada beberapa cara lagi untuk bisa mendapatkan modal untuk berbisnis.